Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan lanjutkan kuliah pelayanan publik dengan materi inovasi pelayanan publik. Izinkan saya share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat. Pertama-tama tentu kita harus mengetahui pengertian apa itu inovasi. Jadi kata inovasi ini dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan, termasuk keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti. Suwarno mengatakan bahwa inovasi mempunyai satu sifat mendasar, yaitu sifat kebaruan. Sifat kebaruan ini merupakan ciri dasar inovasi dalam menggantikan pengetahuan, cara, objek, teknologi, atau penemuan yang lama yang sudah tidak efektif dalam menyelesaikan suatu masalah atau menjawab suatu kebutuhan tertentu. Jadi inovasi ini merupakan suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada dan strip miring atau dari yang sudah dikenal sebelumnya. Jika dikaitkan dengan pelayanan publik, tentunya inovasi di bidang pelayanan publik merupakan suatu ide kreatif teknologi atau cara baru dalam teknologi pelayanan atau memperbarui yang sudah ada atau menciptakan terobosan atau penyederhanaan di bidang aturan kah, pendekatan, prosedur, metode, maupun struktur organisasi pelayanan yang memberikan hasil yang lebih baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Jadi intinya di dalam inovasi itu ada creative thinking, kekreatifan berpikir. Untuk apa? Problem solving, memecahkan masalah. Dan ini tidak akan berarti apa-apa. Kekreatifan berpikir tadi kalau memang tidak dijadikan sebagai kebijakan atau decision making, keputusan begitu. Jadi triangle ini, creative thinking, problem solving, dan decision making ini saya kira bisa dijadikan sebagai angel ya di dalam inovasi. Triangle-nya di dalam inovasi. Nah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif, orisinal, dan atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual. Dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik-praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada. Nah, ini ada 5 ya atribut inovasi atau yang melekat ya. Eksistensi inovasi itu yaitu pertama relatif advantage ya, keuntungan relatif. Compatibility atau kesesuaian, complexity, kerumitan, triability, kemungkinan dicoba, dan observability atau kemudahan diamati. Kita lihat satu-satu. Yang dimaksud dengan relative advantage atau keuntungan relatif. Jadi sebuah inovasi itu harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibanding dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat
dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain. Nah, ini invention atau kebaruan ini, nah ini dikenal dengan relative advantage, keuntungan relatif. Kemudian compatibility atau kesesuaian. Jadi inovasi juga mempunyai sifat compatible atau kesesuaian dengan inovasi yang digantikannya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta-merta dibuang begitu saja. Selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu, juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat. Jadi kadang-kadang memang tidak missing link ya, tidak terputus begitu. Kadang-kadang linier, merupakan kelanjutan ya. Dari adanya pemikiran-pemikiran baru gitu. Nah, yang ketiga ini kerumitan atau complexity. Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi tentu saja ya dibanding dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting. Gitu. Kemudian triability atau kemungkinan dicoba. Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti, mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibanding dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase uji publik, di mana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi. Kemudian observability atau kemudahan diamati. Sebuah inovasi harus juga dapat diamati dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Bahkan di dalam perlombaan-perlombaan inovasi ada kriteria namanya replikasi. Jadi kalau suatu inovasi itu tidak bisa direplikasi, tidak bisa atau tidak mudah diamati dan diterapkan di tempat lain, nah, ini juga dipertanyakan ya tentang inovasinya itu. Jadi akan lebih baik ya dan bermanfaat tentunya bagi orang banyak bila temuan itu bisa diterapkan di tempat lain atau direplikasi. Nah, kita mengenal banyak sekali ya macam-macam inovasi itu. Saya ingin memperlihatkan beberapa inovasi ya di yang berada di kota Bandung ya khususnya, dan ini sangat baik sekali untuk dijadikan contoh bahkan diikut sertakan ya di dalam perlombaan-perlombaan tentang inovasi pelayanan publik, yaitu tentang inovasi berbasis digital atau government di era pandemi COVID-19. Kemudian inovasi dalam bidang pendidikan di Kota Bandung, dan inovasi dalam bidang pelayanan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan. Nah, ini contohnya inovasi berbasis digital atau e-government atau e-gov ya. Jadi di era pandemi ya, saat itu ya, sekarang sudah lewat ya. Nah, pelayanan publik berbasis digital adalah salah satu solusi untuk menjawab permasalahan terkait keterbatasan pelayanan publik, terutama bagi para pemberi pelayanan atau pemberi layanan ya, dan masyarakat dalam rangka mencegah dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Berdasarkan keluhan beberapa masyarakat dari kecamatan ditemukan bahwa penggunaan electronic government masih membutuhkan pemantapan serta pematangan dalam hal kualitas pelayanan khususnya pada indikator kepercayaan atau trust dan dukungan masyarakat atau citizen support. Pada dasarnya sudah ada inovasi kegiatan pemerintahan berbasis teknologi yang selanjutnya disebut dengan e-government. E-government sendiri adalah teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah
yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan penyampaian layanan. Nah, bagaimana untuk mengukur kualitas pelayanan itu? Ini ada 4 ya indikator pengukur kualitas layanan e-government berdasarkan literatur dan persepsi dari pengguna layanan. Antara lain efisiensi, kepercayaan, reliabilitas ya atau reliability serta dukungan kepada masyarakat ya atau citizen support. Selanjutnya contoh inovasi yang lain ya di Kota Bandung ini adalah di dalam bidang pendidikan. Nah, sehingga ada yang namanya Sikasep, Sigelis, Ngabaur, dan Puber. Apa itu Sikasep? Ini seleksi calon kepala sekolah profesional. Ya. Jadi kalau di daerah Priangan atau di daerah Sunda, Sikasep itu yang ganteng, ya si ganteng. Dan Sigelis itu yang cantik, ya. Nah, inovasi pendidikan siswa dan guru menulis, nah, disingkat Sigelis. Nah, dari namanya saja sudah inovatif begitu ya. Nah, inovasi pendidikan ngamumule budaya Sunda, nah, ngabaur. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu berbaur begitu ya. Nah, kemudian ada juga inovasi pendidikan pusat sumber belajar, disingkat PUBER. Jadi inovasi dalam bidang pelayanan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan ini juga ada di Kota Bandung ya. Terdapat contoh inovasi pelayanan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yaitu di Kota Bandung yang memahami prasyarat dan konsep smart city secara komprehensif. Dengan begitu, Kota Bandung memanfaatkan untuk mengelola pelayanan publik secara lebih maksimal. Secara spesifik, pemerintah Kota Bandung menciptakan salah satu inovasi pelayanan publik di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat bernama Bandung Command Center yang berlokasi di daerah Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kencari. Bandung Command Center ini merupakan salah satu ikon ya Smart City di Kota Bandung. Dilengkapi dengan teknologi yang canggih, operasional Bandung Command Center ditujukan untuk menyempurnakan pelayanan publik dari pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat. Dibangun sejak 2014 ya dan resmi beroperasi pada tanggal 19 Januari 2015. Bandung Command Center menjadi salah satu inovasi pemerintah Kota Bandung dalam hal pelayanan publik ya. Selain itu, Bandung Command Center juga merupakan salah satu kunci penting dalam upaya pemerintah Bandung untuk mewujudkan Bandung Smart City. Jadi, Bandung Command Center ini memiliki 2 fungsi utama, yaitu untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar dan untuk mempermudah pelayanan ke dalam. Ya, ini dalam hal manajemen pengambilan keputusan atau decision support system. Terkait dengan fungsi Bandung Command Center sebagai decision support system, Bandung Command Center menyediakan laporan terkait permasalahan kota sebagai bahan instruksi pimpinan di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Laporan tersebut dibuat secara rutin setiap minggu berdasarkan data pelanggaran, penyimpangan, dan pengaduan masyarakat yang dihimpun dari CCTV, ya, lapor, sosial media, serta data aplikasi OPD. Dalam menunjang pelayanan publik di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, terdapat 3 fasilitator atau fasilitas ya, 3 fasilitas unggulan yang dimiliki oleh Bandung Command Center, yaitu namanya Lapor. Lapor itu singkatan dari layanan, aplikasi, dan pengaduan online rakyat. NTPD 112 dan aplikasi berbasis Android bernama Panic Button. Adapun sebagai decision support system, Bandung Command Center menyediakan berbagai macam informasi yang dihimpun dari beragam aplikasi yang dimiliki oleh Kota Bandung. Untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pendapatan kota misalnya, tersedia informasi dalam bentuk dashboard Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau BPPD Kota Bandung. Untuk pengambilan keputusan terkait infrastruktur, aplikasi Manpro ya atau manajemen proyek yang dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung
menyediakan informasi yang dibutuhkan. Untuk pengambilan keputusan terkait pelayanan publik, infografis lapor, hasil pemantauan melalui CCTV dan analisis keluhan masyarakat melalui sosial media dapat menjadi sumber data yang akurat. Nah, itulah barangkali beberapa contoh ya tentang inovasi-inovasi dalam bidang pelayanan publik. Untuk lebih lengkapnya, ada buku yang saya buat bersama Pak Dr. Andes Jajang Sutisna, M. Evol, ya judulnya adalah Pelayanan Publik yang Inovatif. Dan tentu saja ditunjang oleh referensi-referensi yang lainnya. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.